1. Lembaga perbankan. Definisi bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 1. Bank umum dan 2. Bank perkreditan rakyat. Fungsi bank menurut undang-undang adalah bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan lain-lain. Menurut kegiatannya, bank terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang. Fungsi bank sentral: 1. Pengendalian moneter, yang kedua, pengawasan dan pembinaan bank, yang ketiga, pengaturan terhadap sistem pembayaran, yang keempat, hubungan dengan pemerintah dan lembaga lain, yang kelima, tugas tambahan berkaitan dengan pembangunan. Bank umum. Definisi bank umum yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Produk-produk bank umum yaitu giro, deposito, sertifikat, tabungan, surat berharga, kredit, pembiayaan syariah, penitipan, dan wali amanat. Kegiatan-kegiatan bank umum yang dilarang adalah 1. Melakukan penyertaan modal, 2. Melakukan usaha perasuransian, 3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Selanjutnya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kebalikan dari bank umum, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis layanan bank BPR yaitu yang pertama, menghimpun dana masyarakat, deposito berjangka, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Lalu pembahasan yang kedua ada penggabungan perusahaan, yaitu usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Apa alasan penggabungan perusahaan? Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi, yang bertujuan untuk mengurangi daya saing antar perusahaan. Yang kedua, pertimbangan pajak. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Yang ketiga, memperkuat pendanaan perusahaan. Menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sangat menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Yang keempat, meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Cara penggabungan perusahaan itu ada dua. Yang pertama dari cara terbentuknya. Penggabungan badan usaha yaitu menggabungkan beberapa perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru, atau beberapa perusahaan ke dalam satu perusahaan yang baru. Pemilikan sebagian besar saham perusahaan lain. Tercipta perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk berhak mengendalikan operasi dan manajemen, maka dari segi ekonomi, perusahaan induk lebih besar mengeluarkan biayanya. Cara yang kedua yaitu jenis usaha perusahaan yang bergabung, yaitu ada penggabungan horizontal, perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang yang sejenis. Yang kedua, penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan pembuatan bahan mentah dengan perusahaan yang membuat barang jadi. Yang ketiga yaitu penggabungan konglomerat. Perusahaan yang bergabung bukan perusahaan sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan. Bentuk-bentuk penggabungan bank. Yang pertama ada merger,
yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang kedua, ada konsolidasi, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang ketiga, ada akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Alasan-alasan penggabungan bank adalah masalah kesehatan bank, modal yang dimiliki relatif kecil, lalu manajemen bank yang berantakan dan kurang profesional, administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional, dan ingin menguasai pasar. Nah, kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengkonsentrasian perusahaan. Dalam pengkonsentrasian dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, trust, yang berarti penggabungan atau pemusatan beberapa badan usaha yang sejenis maupun berlainan menjadi badan usaha yang baru dan kuat di mana secara hukum maupun ekonomis tidak berdiri sendiri lagi. Yang kedua, holding company atau perusahaan induk, merupakan perusahaan yang terbentuk corporation di mana perusahaan tersebut menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Yang ketiga adalah kartel. Kartel merupakan suatu bentuk kerjasama antara badan usaha sejenis secara sukarela yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Kartel digolongkan menjadi 1. Kartel kondisi atau syarat, yaitu menekankan pada syarat-syarat penyerahan barang dan pembayaran. Yang kedua, kartel harga, yang menekankan pembatasan harga produk sejenis. Ketiga, kartel produksi, yang menekankan pembatasan produksi. Yang keempat, kartel daerah, yang berkaitan dengan pembagian daerah pemasaran atau bahan mentah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kartel pembagian laba, menjelaskan tentang pembagian laba yang diperoleh oleh para anggota kartel dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kas pusat yang nantinya akan dibagikan kepada para anggota.